Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Devita SPDI. Hari ini akan menjelaskan materi kelas 11 yaitu pelaksanaan khotbah tabligh dan dakwah di masyarakat. Pengertian khotbah menurut bahasa, khotbah berasal dari bahasa Arab kataba yaktubu khutbatan yang artinya berbicara, ceramah nasihat atau berpidato. Sedangkan menurut istilah, khotbah artinya di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar audien untuk meningkatkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah khutbah Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka dalam kesesatan yang telah dilakukan itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Selanjutnya kita akan masuk kepada syarat-syarat khotbah. Yang pertama sekali syaratnya adalah khatib, yang mana seorang laki-laki yang balik, berakal, dan sehat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang rapi. Ketiga, melakukannya dengan berdiri. Keempat, suci hadas dan najis. Yang kelima, duduk di antara dua khotbah apabila khotbah dilakukan 2 kali. Yang keenam, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khotbah. Dan yang terakhir, melakukan rukun khotbah secara berurutan. Selanjutnya, syarat materi khotbah. Yang pertama, materi khotbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi khotbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi khotbah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, materi khotbah tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Rukun khotbah yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca salawat Nabi, yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima pesan takwa, yang keenam membaca doa. Pesan takwa singkat, padat, dan penuh isi. Contoh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa berarti melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha maksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Macam-macam khotbah. Khotbah Jumat. Khotbah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, khotbah Idain adalah khotbah yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, khotbah lainnya, khotbah setelah sholat istisqa dan setelah melaksanakan akad nikah. Jadi itulah macam-macam dari khotbah. Memahami pelaksanaan tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab balagu, yuballigu, tabagligan artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah
tabligh Abdullah bin Amrah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah ajaran Islam dariku walaupun hanya satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa perlu takut. Sungguh barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Syarat-syarat tabligh. Yang pertama, memiliki kemampuan pengetahuan agama Islam yang memadai. Kedua, memiliki keterampilan metode yang variatif. Yang ketiga, memiliki sifat sabar dan metode emosional. Yang keempat, memiliki sikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tidak bersifat komersial. Persamaan dan perbedaan khotbah dan tabligh. Yang persamaannya sama-sama merupakan bentuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam, sama-sama memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Sedangkan perbedaannya dari segi pelaku, khotbah dilaksanakan oleh manusia laki-laki sedangkan tabligh boleh dilaksanakan oleh manusia laki-laki maupun perempuan. Dari segi ketentuan, khotbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukunnya. Dari segi tujuan, khotbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sampai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Memahami pelaksanaan dakwah. Pengertian dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Doa, ya'dau, dakwatan artinya mengajak atau memanggil. Sedangkan menurut istilah, dakwah artinya suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pola perkembangan dakwah. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan secara lisan seperti ceramah. 2. Dakwah bil kitabah, jenis dakwah menggunakan tulisan seperti media jurnalis. 3. Dakwah bil hal, jenis dakwah dengan perbuatan seperti keteladanan. Agar misi dakwah dapat diterima dengan baik, harus mengindahkan beberapa etika. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima. Yang ketiga, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, sifat lebih banyak mengajak dan merangkul, bukan mengejek dan memukul. Yang kelima, tema sesuai situasi dan kondisi. Yang keenam, materi dakwah sesuai Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, tidak mengharap imbalan. Baiklah, sampai di sini dulu materi untuk hari ini tentang khotbah, tabligh, dan dakwah. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.